Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, Alhamdulillah pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Ustaz Saiful dalam proses belajar mengajar secara online, belajar secara daring, belajar secara online. Mudah-mudahan maksimal, mudah-mudahan proses belajar mengajar kita barakah, mudah-mudahan proses belajar mengajar kita mendapatkan ilmu manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, tema pada pagi hari ini kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, setiap wilayah, setiap daerah itu pasti memiliki letak geografis. Indonesia memiliki letak geografis. Malaysia mempunyai letak geografis. Bahkan pulau kita ini, Jawa, mempunyai letak geografis. Jawa Timur, provinsi kita tercinta nih, ini mempunyai letak geografis. Bahkan Surabaya, kota tercinta kita ini mempunyai letak geografis. Setiap wilayah di muka bumi itu pasti mempunyai letak geografis. Sekarang kita akan mempelajari letak geografis Indonesia. Sebelum kita masuk kepada letak geografis Indonesia ini dan itu, ayo kita pelajari dulu apa sih letak geografis itu. Apa artinya geografis itu? Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, Indonesia ini dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Setiap wilayah di muka bumi ini pasti mempunyai letak geografis dan pasti mempunyai letak astronomis. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu letak geografis dan apa itu letak astronomis? Yang pertama, anak-anakku sekalian, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak suatu daerah, letak suatu wilayah, atau letak suatu negara, atau letak suatu provinsi, atau letak suatu kota yang dilihat dari kenyataannya di muka bumi ini. Kenyataannya, aslinya di muka bumi ini. Oh, ini terdiri diapit oleh ada gunung, di sebelahnya ada laut, terus ada danau, ada pegunungan, dan lain sebagainya. Itulah letak geografis. Jadi letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Kenyataannya di muka bumi. Anak-anakku sekalian bisa dilihat di tematiknya, tema 1 halaman 19. Anak-anakku sekalian bisa sambil dibuka-buka, anak-anakku sekalian bisa sambil membaca nanti halaman 19. Ya, jadi letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya, keasliannya, kenampakannya di muka bumi ini. Kita lihat anak-anak sekalian secara geografis, Indonesia ini terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Ya, Indonesia ini terletak di antara benua Australia dan di benua Asia. Habis ini Ustaz Saiful akan ambilkan global nanti. Ustaz Saiful akan gambilkan global. Global itu adalah apa itu namanya? Global bumi, contoh bumi yang diperkecil itu namanya global. Artinya apa namanya? Sebagai contoh miniatur, ya, miniatur bumi itu namanya global. Habis ini Ustaz Saiful akan bawakan contoh untuk menerangkan letak geografis dan letak astronomis. Nah, secara geografis, secara di alam nyata, aslinya di permukaan bumi ini, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia
ya, yang di sebelah selatan, dan benua Asia di sebelah utaranya, serta 2 samudra. Indonesia ini diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu secara letak geografis. Ya, saya ulangi anak-anak sekalian, secara geografis di alam nyatanya ini, letak geografisnya Indonesia ini, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Australia sebelah selatan dan benua Asia di sebelah utara, ya, dan juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu secara geografisnya anak-anakku sekalian, ya. Secara letak astronomis, ini tadi kita berbicara tentang letak geografis. Sekarang letak Indonesia secara astronomis. Apa letak astronomis itu? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nanti kita akan bahas apa itu garis lintang, apa itu garis bujur. Karena ilmu itu saling berkait. Ya, anak-anak sekalian, sabar. Anak-anak sekalian harus banyak belajar, banyak baca, ya. Jadi, letak astronomis adalah letak suatu wilayah. Baik itu suatu negara, baik itu suatu provinsi, baik itu suatu kota, semua wilayah yang ada di permukaan bumi ini pasti memiliki letak astronomis. Ya, letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur? Anak-anak sekalian, kita tahu kan bumi kita bulat. Ustaz Saiful akan kasih contoh. Ini anak-anak sekalian, ini contoh. Bumi kita bulat. Ini replika bumi kita. Replika bumi kita ini disebut dengan globe. Ini adalah globe. Ini adalah bumi. Bumi kita, anak-anak sekalian. Ini adalah suatu kumpulan semua negara berada di sini. Setiap negara pasti mempunyai letak geografis tadi, dan setiap negara pasti mempunyai letak astronomis. Nah, letak astronomis tadi sama Ustaz Saiful sudah dijelaskan bahwasanya letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah tertentu yang dilihat posisinya dari garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur? Kita lihat. Garis lintang itu adalah garis khayal. Kalau mau dilihat garisnya, tidak ada garisnya, namanya garis khayal. Garis khayal, ya, yang melingkar, yang melingkar, ya, garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Saya ulangi, di buku anak-anak ada, ya, garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang ini membagi bumi menjadi 2 bagian, anak-anak sekalian, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Jadi garis lintang ini, bumi ini kan bulat. Bumi ini kan bulat. Garis lintang ini membagi 2 bagian bumi menjadi bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Ini namanya garis lintang. Ini garis lintang melingkari bumi. Ini ada garis lintang. Ini ada garis lintang. Jadi garis lintang ini terus melingkar, ya, melingkar bumi terus sampai ke atas dan sampai ke bawah. Ini namanya garis lintang. Garis lintang itu gampangannya adalah garis yang membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Itu namanya garis lintang. Sedangkan garis bujur, anak-anakku sekalian, ya, sama dengan tadi. Garis bujur itu garis khayal, ya.
Garis bujur itu adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, sekalian ya. Jadi garis bujur itu adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Intinya garis bujur itu adalah garis khayal. Kalau dicari garisnya tidak ada, ya. Garis bujur adalah garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Itu anak-anak sekalian, ya. Jadi anak-anak harus diingat bahwasanya setiap wilayah di permukaan bumi ini akan memiliki letak geografis dan juga memiliki letak astronomis. Yang kita bahas adalah letak geografis Indonesia. Nanti akan kita bahas letak astronomis Indonesia berapa lintang bujur lintang utara, lintang selatan, berapa bujur timur, berapa bujur barat, nanti pada tema berikutnya. Yang kita bahas ini adalah pengertian letak geografis, pengertian letak astronomis, apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur. Anak-anak sekalian masih ingat? Indonesia diapit oleh dua benua. Ini saya kasih contoh anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, ini adalah negara Indonesia. Indonesia secara letak geografis diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Ini benua Asia, ini adalah benua Australia. Nah, Indonesia juga diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik, ya, dan Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia, ini Samudra Pasifik. Ini letak geografis negara kita tercinta. Mudah-mudahan anak-anak sekalian banyak manfaat ilmu yang bisa kita kaji pada hari ini. Anak-anak sekalian terus tingkatkan kualitas keilmuannya, jaga imunitas tubuhnya, jaga kesehatannya supaya sehat terus, supaya bisa belajar terus. Dan jangan lupa, di rumah bukan libur, tapi belajar di rumah. Banyak-banyaklah baca. Sehingga ketika guru menerangkan lewat video, anak-anak sekalian sudah menerima ilmunya, sudah mudah menangkap ilmunya. Ustaz Saiful cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan anak sekalian dapat ilmu manfaat barokah. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dari permukaan bumi. Mudah-mudahan kita segera bisa belajar lagi bertatap muka. Ustaz Saiful kangen sekali sama anak-anak sekalian. Saya rasa saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.